Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video permasalahan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah tentang kesulitan siswa dalam memahami materi pelajaran kimia. Khususnya materi kimia ini adalah yang saya berikan di SMA. Seringkali siswa beranggapan bahwa pelajaran kimia ini merupakan pelajaran sulit untuk dipahami. Karena pelajaran kimia ini adalah pelajaran yang bersifat pemahaman mulai dari pemahaman yang bersifat sederhana sampai pada pemahaman yang bersifat abstrak. Kesulitan belajar yang dialami siswa ini adalah merupakan suatu kondisi di mana peserta didik sangat sukar untuk memahami dengan baik materi yang disampaikan oleh guru, meskipun guru sudah berusaha menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Adapun kesulitan belajar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal dari luar ataupun faktor internal dari dalam diri itu siswa sendiri. Berdasarkan hasil pengamatan saya selama mengajar di SMA, ternyata kesulitan belajar ini, terutama kalau yang ditimbulkan dari siswa, adalah ditemukannya minat belajar siswa yang kurang terhadap pelajaran kimia, di mana mereka di dalam pikirannya selalu menganggap bahwa kimia itu sulit. Oleh karena itu perlu diberikan penyampaian yang membuat siswa itu senang untuk belajar kimia. Yang kedua, siswa itu tidak memahami materi prasyarat atau materi yang sudah ia dapatkan di kelas sebelumnya, sehingga dia itu begitu masuk ke kelas tingkat berikutnya, dia akan tentu saja mengalami kesulitan karena materi di kelas sebelumnya dia tidak paham. Mungkin hal ini disebabkan karena sebelum ini mereka melakukan pembelajaran secara daring yang dirasakan mungkin mereka kurang maksimal dalam belajar. Itu penyebab pertama. Penyebab yang kedua adalah siswa itu seringkali tidak mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang sedang dipelajari. Jadi mereka kalau sudah materi yang kemarin sudah saja, tidak mau membuka lagi materi sebelumnya, bahwa materi yang sebelumnya itu dipakai untuk materi yang sekarang sedang dihadapi. Dan yang paling utama adalah dalam diri siswa itu enggan sekali untuk membaca materi yang sudah disampaikan oleh guru, sehingga sejauh apapun guru itu memaksa siswa untuk belajar, tapi kalau diri siswanya sendiri sudah tidak mau belajar, tidak mau membaca, tidak mau menggali, tentunya ini akan bertepuk sebelah tangan, jadi tidak akan berhasil dengan maksimal. Ini tercermin dari hasil ulangan, bahwa keberhasilan suatu proses pembelajaran salah satunya dilihat dari hasil ulangan. Kalau hasil ulangannya itu masih di bawah KKM, artinya berarti proses pembelajaran itu belum berhasil dipahami oleh siswa. Jadi kebanyakan siswa itu tidak mau belajar secara mandiri, yaitu hanya belajar sebatas apa yang dia dengar dari guru. Padahal pada zaman sekarang sebetulnya guru itu hanya bersifat sebagai fasilitator. Dituntut siswa itu untuk belajar mandiri, untuk mencari sendiri, untuk menggali, karena materi atau sumber belajar itu sangat banyak. Tapi yang dirasakan di lapangan, siswa itu enggan untuk seperti itu, maunya disuapin saja. Nah, salah satu solusi yang saya lakukan adalah untuk membangkitkan minat adalah dengan mengambil beberapa siswa yang sudah memahami. Saya lakukan tutor teman sejawat, sehingga komunikasi antar siswa lebih terbuka dibandingkan terhadap guru. Sebab kalau guru bertanya, sudah paham, mereka tidak menjawab. Mana yang belum paham, mereka tidak menjawab. Tapi kalau dengan tutor sebaya, jadi dibentuk sebuah kelompok. Di dalam kelompok ada siswa yang lebih paham. Nah, di situ mereka terbuka bahwa ini yang belum paham dan dijelaskan oleh teman-temannya. Dengan cara seperti itu, ternyata komunikasi lebih terbuka, anak-anak menjadi tidak tegang, dan siswa yang sudah bisa ataupun yang belum bisa pun mereka termotivasi untuk menguasai materi dengan lebih baik. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.